dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya adalah Claudia Waloni dari SMA Negeri 1 Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pada kali ini saya mengikuti GTK Jambore Hebat tahun 2024 untuk memperingati Hari Guru Nasional. Pada kali ini, saya akan berbagi video praktik baik dengan topik pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Jelajah Dunia Fisika Virtual dengan PET, Physics Education and Technology. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 1 Lirung sebagai salah satu sekolah yang ada di daerah Kepulauan Talaut, lebih tepatnya berada di Pulau Salibabu, Desa Lirung, Kecamatan Lirung. SMA Negeri 1 Lirung memiliki tantangan unik dalam pembelajaran fisika. Akses terbatas terhadap teknologi, kurangnya sumber belajar yang variatif, dan perbedaan kemampuan awal siswa menjadi kendala utama. Selain itu, minat siswa terhadap pelajaran fisika cenderung menurun karena dianggap sulit dan kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Lirung, saya merasa terpanggil untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif harus dapat mengakomodasi perbedaan individual siswa dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, saya menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengintegrasikan teknologi PET, Physics Education and Technology untuk mengatasi tantangan yang ada. Tantangan dalam inovasi pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Lirung, yang pertama, kurangnya literasi digital. Sebagian besar siswa yang ada di SMA Negeri 1 Lirung belum terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, minimnya sumber belajar, yaitu alat peraga yang ada di sekolah, membuat siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep fisika yang abstrak, seperti gerak, gaya, energi, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang rendah. Materi fisika seringkali dianggap sulit dan membosankan, sehingga minat belajar siswa cenderung menurun. Yang keempat, perbedaan kemampuan awal siswa. Tingkat kemampuan awal siswa dalam memahami konsep matematika yang merupakan dasar dari fisika sangat bervariasi. Dari tantangan yang ada di SMA Negeri 1 Lirung, ada beberapa aksi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengintegrasikan PET atau Physics Education and Technology, menggunakan simulasi PET untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran berbasis proyek. Saya akan merancang proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, pembentukan bank soal berbasis HOTS, yaitu menyusun soal-soal yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, evaluasi secara berkala. Melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan kemampuan siswa dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Setelah menerapkan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan mengintegrasikan Physics Education and Technology atau PET, saya menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama, peningkatan motivasi belajar siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena masalah yang diberikan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Siswa terlatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi atas masalah yang diberikan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama. Siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, peningkatan kemampuan komunikasi. Siswa terlatih untuk menyampaikan ide dan hasil kerja mereka secara jelas dan efektif. Yang kelima, kendala. Meskipun terdapat banyak manfaat, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti terbatasnya waktu dan kurangnya keseragaman dalam penggunaan teknologi di antara siswa. Untuk akhir kata, yaitu kesimpulan, implementasi model pembelajaran berbasis masalah dengan integrasi simulasi PET di SMA Negeri 1 Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut telah memberikan hasil yang cukup positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan perbedaan kemampuan siswa, upaya yang telah dilakukan berhasil mengatasi beberapa kendala dan memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Beberapa temuan penting dari kegiatan ini antara lain, peningkatan motivasi belajar, siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena simulasi PET membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif.
Kedua, peningkatan pemahaman konsep. Simulasi PET membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep fisika yang abstrak sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Yang ketiga, peningkatan keterampilan berpikir kritis. Siswa terlatih untuk menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi hasil. Yang keempat, peningkatan kerjasama. Pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, peningkatan kemampuan komunikasi. Siswa terlatih untuk menyampaikan ide dan hasil kerja mereka secara efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti keterbatasan akses internet. Akses internet yang tidak stabil masih menjadi kendala dalam penggunaan simulasi PET. Yang kedua, perbedaan kemampuan siswa dalam menggunakan komputer. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan komputer. Demikian video berbagi praktik baik dari saya Claudia Waloni dari SMA Negeri 1 Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan ini saya berharap video saya bisa berguna bagi seluruh guru dimanapun mereka berada, bisa juga mengaplikasikan dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan juga mengintegrasikannya dengan TIPEK dengan pendekatan menggunakan simulasi Physics Education and Technology, yaitu PET bagi seluruh guru IPA, bisa IPA fisika, biologi, kimia, dan matematika. Terima kasih.